Kita sudah bicara juga bahwa seluruh nabi dan rasul itu posisinya di bawah Rasulullah SAW. Kita sudah bicara bahwa para nabi dan rasul tidak ada yang bisa menolong umat manusia, bahkan umatnya mereka sendiri, bahkan diri mereka sendiri mereka tidak bisa menjamin. Nggak bisa kebayang ya, satu orang nabi nggak bisa menjamin diri sendiri. Coba bayangin nih, satu orang nabi nggak bisa menjamin diri sendiri. Rasul jamin seluruh manusia. Ngurangin lamanya berada di padang mahsyar 49.000 tahun, di courting dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim, amin. Hadirin yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diizinkan kembali untuk sama-sama menimba ilmu. Sama-sama kita mencari peruntungan untuk bekal akhirat kita, karena namanya dunia ini dikejar nggak akan ada habisnya. Ini bukan cuma lip service. Kalau nggak percaya tanya sama yang udah mati gitu. Ya, kalau nggak percaya tanya sama yang udah mati. Kalau nanya sama yang masih hidup percuma, ya, akan dianggap cuma pepesan kosong, ya. Tapi lihat tuh kuburan, tanya kalau bisa sama dia, gimana rasanya di sana, mana yang lebih bermanfaat, duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu ba'da zuhur, atau ngobrol ngalor ngidul di belakang sono. Bukan belakang sini, kalau belakang sini mah aman, belakang sono yang agak jauh dikit lah pokoknya, ya. Maka pastilah ini akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Itu harapan kita. Semoga Allah SWT terima niat baik kita pada siang hari ini. Amin, Allahumma amin. Kita sudah bicara panjang lebar dalam rangka memuliakan Maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awal ini, tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari beliau tuannya anak Adam. Mulai kita membicarakan bahwa Adam alaihissalam dan siapapun yang ada di bawah beliau itu akan berada di bawah panjinya Rasulullah SAW. Kita sudah bicara juga bahwa nanti di hari kiamat ada lambang pujian, ada bendera pujian yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bicara juga bahwa seluruh nabi dan rasul itu posisinya di bawah Rasulullah SAW. Kita sudah bicara bahwa para nabi dan rasul tidak ada yang bisa menolong umat manusia, bahkan umatnya mereka sendiri, bahkan diri mereka sendiri mereka tidak bisa menjamin. Nggak bisa kebayang ya, satu orang nabi nggak bisa menjamin diri sendiri. Coba bayangin nih, satu orang nabi nggak bisa menjamin diri sendiri. Rasul jamin seluruh manusia. Ngurangin lamanya berada di padang mahsyar 49.000 tahun, di courting dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, nyambung apa enggak nih? Coba bayangin, nabi dan rasul nggak bisa nolong kita, satu orang bisa nolong. Ini gimana coba? Yang ditolong bukan satu orang lagi. Berapa kira-kira jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini? Entah berapa triliun, berapa miliar, kita nggak tahu. Jadi semakin kita mikir yang namanya Nabi Muhammad ini, kita semakin puyeng. Puyeng kenapa? Ya karena ijaznya terlalu kuat. Mukjizatnya Rasul ini terlalu kuat. Kehebatannya tuh terlalu tinggi dibandingkan bahkan nabi-nabi yang lain. Kalau dibandingkan manusia biasa mah ya wajar lah ya. Namanya juga nabi, tapi dibandingin nabi yang lain ini terlalu, bahasa kita mah terlalu parah gitu loh. Kalau misalkan jenderal tuh ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ini bintangnya udah gak terbatas gitu.
Ya kalau kita mau main hitung-hitungan dikaliin aja jumlah manusia. Itulah derajat Nabi dibandingkan Nabi yang lain. Aduh, tambah pusing. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah. Kita bicara bahwa Allah tidak pernah bersumpah dengan umur siapapun kecuali umurnya Nabi Muhammad. Kita bicara bahwa Allah memanggil para nabi dan rasul itu dengan namanya saja. Bi asma'ihim al-mujarradah. Nama saja. Adam, Nuh, Hud, Soleh, Lut, dan lain seterusnya. Begitu masuk nama Nabi Muhammad yang dipanggil apa? Gelarnya. Ya ayuhar rasul. Ya ayuhan nabi. Kita juga sudah bicara bahwa umat Nabi ini datang belakangan, amal paling sedikit, masuk surganya dulu. Enak gak? Enak gak? Kerja baru daftar kemarin, hari ini udah gajian gitu loh. Yang kerjanya 1 bulan belum gak? Nah. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa beruntungnya kita ini yang mungkin matanya sering melihat hal yang haram, tangannya pernah menyentuh hal yang haram, mulutnya pernah bicara yang haram. Kita dijadikan umatnya sebaik-baik Nabi. Ini nikmat yang sangat besar gitu. Rekening boleh nominalnya berkurang. Istri boleh kecantikannya berkurang. Akhlaknya juga boleh berkurang. Namun simpan kebahagiaan di dalam hati. Satu kebahagiaan yang tidak pernah boleh hilang dari dalam hati kita. Saya beruntung karena saya dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Anda kaya, istri Anda cantik, mobil Anda berjejer, tapi Anda jadi umatnya Nabi Musa misalkan. Aduh ya Allah. Mau jadi umat Nabi Musa? Zakat 25%. Ini 2,5% aja kagak bayar. Apalagi 25%. Kalau kita termasuk penganut zakat profesi, gaji UMR 5,5 juta misalkan. 25%-nya berapa? Halo. Kira-kira dibayarin apa kagak nih? Dibayarin apa kagak? Kenapa pada minggem? Males banget gue bayar 25%. Kalau 2,5% mah masih enak. 25%. Jadi umat Nabi Musa. Sholat itu bukan 5 waktu. Meskipun kita belum punya data berapa sholat umat sebelum Nabi Muhammad, taruhlah angka yang diminta Allah ketika pertama kali 50 waktu. Apa nggak keder kita? Naik dari lantai 1 ke lantai 10 di BPJS, sholat lah lagi. Ini sekarang harusnya kita pada sholat nih, berat ya. Tapi kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu harus bahagia. Terima kasih Allah, saya sudah dijadikan umatnya Rasulullah. Dan itu adalah perjuangan keimanan. Karena iblis dan setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Daiman akan mengatakan, kamu itu nanti fakir, kamu itu miskin. Kita dibikin lupa. Kalau Allah kaya, dibikin lupa kalau Allah sayang dengan kita. Makanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan, Anna rabbak yuhibbak. Tuhanmu mencintaimu. Ini Tuhan yang menciptakan alam semesta mencintaimu. Jangan sampai lupa kalau Allah mencintai kita. Dan cinta yang paling besar, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak orang tidak faham. Dia tertutup mata batinnya, keimanannya tertutup. Kenapa sumpek dia? Kenapa tertutup hatinya dengan Nabi Muhammad? Dia terhijab bahwasanya dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya seringkali orang yang disayang Allah itu ditegur, dibikin kecewa oleh pekerjaannya, dibikin kecewa oleh istrinya, dibikin kecewa oleh temannya. Kenapa? Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia sadar bahwa tidak ada orang, tidak ada manusia siapapun yang bisa nolong dia dan betul-betul peduli kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bicara bagaimana Rasulullah dapat wahyu dengan 3 cara. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua lewat mimpi, yang ketiga langsung berbicara dengan Allah. Rata-rata para nabi kalau nggak 1 2. Kita sudah bicara bagaimana Musa alaihissalam menerima wahyu.
Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tur Sina, udah gitu suruh copot sendal. Udah tempatnya berdebu, suruh copot sendal. Nabi Muhammad nerima di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa ngikut, ini Nabi sendalnya ngikut, saudara. Aduh, nggak bisa kita bayangin tuh Nabi Musa yang dielu-elukan sama Bani Israel, Nabi Musa yang dicintai betul dengan Bani Israel, dibanggakan oleh Bani Israel. Musa nerima wahyu, Nabi Musa alaihissalam harus copot sendal. Ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu ada di tempat yang disucikan. Nabi Muhammad naik buraq, nggak suruh copot sendal. Di Masjidil Aqsa nggak copot sendal. Naik ke langit pertama, ke tempatnya Nabi Adam, kagak copot sendal. Langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, nggak ada copot sendal. Masuk surga kagak ada copot sendal. Bahkan lihat neraka aja kagak copot sendal. Naik ke Sidratul Muntaha nggak copot sendal. Sallallahu alaihi Muhammad. Wih, luar biasa kita punya Nabi Muhammad ini. Kemudian kita sudah bicara bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mukjizatnya kekal sampai akhir zaman. Kita sudah bicara bahwa bagaimana kalau kita bandingkan Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati. Mana Nabi Muhammad nggak bisa menghidupin orang mati? Gimana jawabnya? Nabi Isa hebat bisa menghidupkan orang mati. Tapi ingat, jumlah orang mati yang dihidupkan Nabi Isa nggak bisa dibandingkan dengan jumlah hati manusia yang mati yang kemudian dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua manusia ini mati hatinya. Di zaman itu semua manusia mati hatinya. Sampai detik ini kita bisa selamat gara-gara apa? Nabi Muhammad SAW dihidupkan hatinya. Yang dihidupkan raganya buat apa? Kalau raga hidup tapi hati mati buat apa? Akhirnya seperti apa? Seperti manusia yang fisiknya kuat tapi batinnya kosong. Manusia yang tersiksa, dan itu sebenarnya bisa kita lihat dari mata orang-orang yang berusaha untuk menutupi kesedihannya menggunakan atribut keduniaan. Dia beli barang yang paling mewah, dia beli barang-barang yang paling bagus, tinggal di tempat yang itu dia anggap sebagai sebuah pembuktian bahwa I'm fine, diri saya baik-baik aja. Padahal ketahuilah orang seperti itu adalah orang yang sedang tidak baik-baik saja. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini bukan lip service. Kebahagiaan ada pada ketenangan. Dan tidak ada ketenangan yang bisa didapatkan kecuali dengan kita bersimpuh di hadapan Allah. Gimana bersimpuh di hadapan Allah, hadirin? Menggunakan waktu selain sholat. Menggunakan waktu selain bekerja. Mengkhususkan ada waktu khusus di mana kita bersila, bersimpuh, dan kita menyebut Allah, ya Allah, wahai Tuhanku Allah, ya Allah. Di mana kita bersila, kita menghadap, bertawajuh ke arah kiblat. Di situ kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, seraya membayangkan bahwa kita ada di hadapan Nabi Muhammad. Itu akan menjadi penenang bagi hati kita. Itu akan menjadi obat bagi hati kita. Yang tadinya sempit tuh hati akan diluaskan. Yang tadinya lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya hidup ini, hadirin, nggak ada orang yang lepas daripada masalah. Karena dunia ini adalah darul ibtila wa darul bawar. Walaysat hiya darul qarar. Namanya dunia ini bukan tempat kita singgah, bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Ya. Kita sudah bicara bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Yang mana Taurat di dalamnya nggak ada isi Al-Quran, Injil di dalamnya nggak ada isi Al-Quran, Zabur di dalamnya nggak ada isi Al-Quran. Tapi Al-Quran di dalamnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Di dalam Al-Quran itu. Kita lanjutkan. Wa bihi ilaihi wa minha anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum wa aktsaru ajran kama jaa fil hadis sahih. Sesungguhnya umat Muhammad amalnya paling sedikit dibandingkan umat sebelumnya, akan tetapi pahalanya paling banyak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan perumpamaan orang Yahudi Nasrani dengan umat Islam.
Orang Yahudi ibaratnya pekerja dari subuh sampai zuhur. Begitu waktu zuhur dia KO, dia berhenti. Saya capek. Lanjutin, nanti kamu akan dapat. Dia nggak mau lanjutin, Pak. Datang orang Nasrani. Dia ngelanjutin pekerjaan dari ba'da zuhur sampai asar. Disuruh lanjutin dia nggak mau. Datang orang Islam. Waktu paling sedikit. Waktu udah mau maghrib, tuh orang Islam kerja. Akhirnya dia dapat gaji yang tadinya dilakukan oleh orang-orang yang datang dari ba'da subuh sampai asar, itu gajinya, pahalanya dikasih ke dia. Nah, itu kita. Jadi Masya Allah, ini Allah berikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa minha annallaha arrada alaihi mafatiha kunuzil ardi. Sesungguhnya Allah menampakkan kepada Nabi kunci-kunci harta yang terkandung di dalam bumi, termasuk minyak bumi, termasuk intan, permata, berlian. Itu ditampilin sama Nabi Muhammad SAW, dikasih kuncinya. Wa khayyarahu baina ayyakuna malikan au nabiyan abdan. Nah, setelah ditunjukin, Pak, nih loh harta-harta bumi, kamu saya kasih pilihan Muhammad, kamu ini mau jadi raja, boleh. Kalau kamu pilih jadi raja, saya akan jadikan kamu raja. Pilihan kedua apa ya Allah? Pilihan kedua, kamu jadi hamba dan kamu jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Dalam riwayat lain pilihannya amalikan nabiyan am abdan rasulah. Kamu mau jadi raja, nabi, raja punya pasukan, nabi nggak harus dakwah. Am abdan rasulah, hamba, orang biasa, normal, harus bayar pajak dan lain sebagainya ibaratnya, tapi juga punya kewajiban untuk menyampaikan. Lalu malaikat Jibril mengatakan, tawadha' li rabbika ya Muhammad, rendah hatilah kamu kepada Allah Muhammad. Maka Nabi mengatakan, saya lebih baik menjadi abdan wa rasulah, menjadi hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada rahasianya. Jadi apa-apa jangan dilihat dari mata lahir doang. Kenikmatan itu jangan kita lihat dari mata lahirnya. Oh, ini orang kehidupannya enak, ini prosper, ini kehidupannya dia makmur. Ini tanda Allah ridho kepada dia. Demi Allah belum tentu. Demi Allah belum tentu. Oh, ini kehidupannya kurang baik, ini kehidupannya belum tentu. Yang menentukan itu dua. Yang dilihat ketika dia mendapatkan kenikmatan, syukur enggak? Yang dilihat ketika dia mendapatkan kekurangan, bersabar enggak? Dua-duanya ini ujian. Ada orang dikasih ujian, Pak, dia bisa pergi ke gym yang mahal-mahal. Tapi dia tahu kalau dia pergi nge-gym, akhirnya nggak bisa hak kho zal roza gitu kan. Jadi nge-gym itu kan habis gym kan hak ya. Habis nge-gym itu akhirnya dia ngelihat hal-hal yang haram. Dia ngelihat aurat perempuan, yang perempuan lihat aurat laki-laki. Itu kenikmatan yang menjerumuskan dia. Kenikmatan orang nggak punya kuota, itu artinya orang selamat dari maksiat. Terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada ikhlas masuk neraka. Paham nggak? Ikhlas nih pergi ke gym, ngelihat hal yang haram, otomatis secara nggak langsung dia sudah ikhlas disiksa sama Allah. Tapi kalau misalkan dia menahan diri atau ditahan sama Allah, rezekinya dimampetin supaya dia tidak masuk ke dalam golongan orang itu, maka insya Allah dia menjadi orang yang beruntung. Nah, ini Nabi alaihi salatu wasalam. Wa hakadha annallaha arsalahu rahmatan lil alamin fa amhala usata ummatihi wa lam yu'ajilhum ibqa alaihim. Allah ini menjadikan Nabi rahmatan lil alamin, maka enggak akan ada umat yang bakalan dihabisin sebagaimana umat-umat sebelumnya. Lihat Nabi Nuh. Anda tahu enggak ketika Nabi Nuh itu meminta kepada Allah untuk menurunkan azab, itu di permukaan bumi enggak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang ada di dalam bahteranya Nabi Nuh. Semuanya hilang. Semuanya habis. Ketika datang Nabi Lut alaihissalam, dia minta semua umatnya habis. Tapi Nabi Muhammad SAW, dengan adanya Nabi Muhammad di Madinah tuh, meskipun jasad dikubur di Madinah, nggak ada azab yang sampai menenggelamkan seluruh umat manusia, membunuh seluruh umat manusia.
Ya kalau kematian yang terjadi gara-gara COVID sekarang itu masih kalah dengan yang di Mesir, Pak. Di Mesir abad ke-7 ke-8 itu 2 juta orang meninggal. Terkena wabah 2 juta, ya. Jadi apa yang terjadi di COVID kemarin itu enggak sebanding lah dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Akan tetapi tidak ada azab yang hingga akhirnya menghancurkan seluruh umat. Ini karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma akhlaquhu fi hilmihi wa afwihi wa safhihi wa sabrihi wa syukrihi wa linihi fillahi wa annahu lam yaghdab li nafsihi wa annahu jaa bi itmami makarimil akhlaq. Akhlaknya paling bagus. Kita lihat cerita, mohon maaf, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ibaratnya apa? Kalau bahasa kita tuh pundung, ngambek. Ngambek gara-gara umatnya nggak bisa diatur. Akhirnya masuk ke dalam perut ikan Nabi Muhammad dilemparin batu sama orang Taif. Kepala berdarah, kaki berdarah, bersimbah darah. Datang malaikat. Ini gunung yang paling gede bisa saya timpahin Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif orang-orang yang menyembah Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua penduduk Taif itu beriman kepada Allah. Lihat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dhaif tentang Nuaiman itu. Kisah yang ya dhaif lah, lemah ya riwayatnya itu, bermasalah. Ada yang mengatakan sanadnya wahin dan lain seterusnya. Akan tapi kisah ini menarik untuk kita cermati. Bagaimana Nabi ini rahim. Ya, rahim. Nuaiman ini seorang pemabuk. Seorang pemabuk, sudah dicambuk, mabuk lagi, sudah dicambuk. Akhirnya geram, para sahabat itu geram. Kata Nabi, kenapa kamu geram sama dia? Orang ini meskipun dia mabuk, di dalam hatinya dia mencintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya mahabbah sama Allah dan Rasulullah. Dan dengan mahabbah itu Nuaiman derajatnya lebih tinggi dari kita meskipun dia mabuk di sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi statusnya masih menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anfaqa ahadukum mithla uhudi dhahaban ma ya'dilu mudda ahadihim ay min ashabi wala nasifihi. Kalau ada di antara kamu yang infak segunung Uhud emas, itu tidak bisa mengalahkan separuh ya, 1 mud ya, kurang lebih 1 mud itu 2 kilo ya, 2 kiloan ya. Kalau setengah berarti ya 1,5an atau 1,6an ya. Kilogram ya. Dibandingkan 1 mud sahabatku itu nggak bisa kamu kalahkan dengan segunung emas. Saking istimewanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah luar biasa. Maafin Nuaiman ini. Ada seorang pezina perempuan. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dirajam. Terus kata Nabi, lahirin dulu. Dipanggil walinya. Nanti kalau sudah lahir kamu datang lagi ke sini. Sudah lahir, sudah terjamin itu dia punya bayi, sudah terjamin rezekinya, sudah terjamin, akhirnya dirajam. Maka Sayyidina Umar bertanya gitu kan, bukan ingkar tapi tanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa hiya zaniyah, apakah engkau menyolati jenazah perempuan ini padahal dia berzina? Ya Rasulullah, apakah engkau nyolatin orang-orang yang buruk seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Laqad taubatan law kusimat li sab'ina min ahlil Madinah lakafathum. Sudah dibagikan kepada 70 ahli Madinah daripada tobat perempuan ini, maka pasti cukup. 70 orang bermaksiat di kota Madinah, gara-gara 1 perempuan taubat ini, maka sudah dicukupi oleh Allah SWT. Saking istimewanya ini. Ini semua kembali kepada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu orang Pak, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Ini jahatnya luar biasa sama Rasulullah. Kalau Hasan bin Thabit bikin syair muji Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ini bikin syair untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ka'ab bin Zuhair ini mau tobat Pak. Pengen sampai ke Rasulullah, bagaimana caranya? Dia di Mekah, Rasul di Madinah, yang ngelilingi Rasul bodyguardnya banyak. Akhirnya apa? Nyamar dia. Nyamar pakai tudung. Ketika dia bisa menyelusup, sampailah ke hadapan Nabi. Nabi udah tahu itu Ka'ab bin Zuhair.
Terus kata Ka'ab bin Zuhair, ya Rasulullah, saya ini orang jauh, saya mau bertanya, apakah engkau akan memaafkan Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma? Ya, saya akan maafkan Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Dibuka, para sahabat mau bunuh dia, jangan. Akhirnya taubat itu. Makanya ada qasidah Bani Su'ad, itu yang ngarang itu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Akhirnya menjadi orang yang apa? Yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling alim dibandingkan para nabi. Hadirin, kita faham bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dikasih ilmu terhadap semua nama. Yang menyebabkan malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara kita tahu Nabi Adam posisinya ada di bawah Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa tinggi sekali makom Nabi Muhammad, sehingga malaikat saja yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, sementara Nabi Adam posisinya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni, seorang anak soleh yang dia ini mendapatkan kewalian karena gendong ibunya dari Yaman ke Makkah, digendong, tawaf, gendong. Latihannya naik ke atas bukit, turun bukit, bawa kambing. Itu latihannya untuk bisa gendong ibunya pergi haji. Ketemu sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar atas perintah Nabi ketika Nabi masih hidup. Umar, Ali cari yang namanya orang langit yang ada di bumi, namanya Uwais Al-Qarni. Dicari Uwais itu. Kelihatannya bukan orang yang hebat, kelihatannya orang biasa-biasa saja. Bahkan banyak orang menganggap Uwais ini orang gila karena pakainya compang-camping, suka makan dari tempat sampah. Ya. Datang, kamu Uwais? Ya, kami Ali dan Umar. Saya tahu kamu siapa. Akhirnya didoakan, karena minta doa didoakan. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, sesungguhnya mata kalian yang pernah memandang Rasulullah itu belum memandang hakikatnya Rasulullah. Matamu yang memandang Nabi Muhammad itu belum mengetahui daripada hakikat Nabi Muhammad. Padahal kita tahu, Pak, sahabat itu mandang Nabi luar biasa. Ubannya dihitung. Ubannya Rasulullah sampai dihitung. Ini artinya apa? Sahabat itu begitu cinta kepada Rasulullah sehingga akhirnya betul-betul memperhatikan ubannya itu tidak sampai 20 helai. Coba di sini ada nggak yang cinta sama istrinya? Ada nggak yang ngitungin uban istrinya? Jangan istri, bapak, Anda punya orang tua, pernah nggak ngitungin ubannya? Ini menunjukkan apa? Cinta. Sahabat Nabi kepada Rasulullah itu sangat luar biasa, melebihi kita. Mungkin kalau kita ini hidup di zaman Rasulullah, bisa jadi kita jadi orang yang tidak peduli. Walhasil, ini sebagian daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antaranya lagi, di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi dan Rasul yang diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimatnya pendek, maknanya nggak terbatas. Contoh, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini kalau dipakai untuk orang BPJS bisa, dipakai untuk orang kedutaan bisa, dipakai untuk ustadz bisa, dipakai untuk siapapun bisa. Innamal a'malu binniyat. Di dalam semua masalah, innamal a'malu binniyat. Salat yang membedakan zuhur sama asar, innamal a'malu binniyat. Yang membedakan salat duha dengan salat subuh, sama-sama 2 rakaat, innamal a'malu binniyat yang membedakan. Yang membedakan antara sahnya sebuah pernikahan, sahnya sebuah syahadat di hadapan Allah SWT, innamal a'malu binniyat. Ini nabi yang lain tidak ada. Maka kalau Anda lihat gitu ya, daripada kalam-kalam nabi-nabi yang lain itu tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya kalimat hikmah, betul, ya betul. Nabi Adam juga punya. Tapi kalau Anda baca hadis Nabi, itu Anda akan bingung. Ini pendek, tapi maknanya nggak habis-habis. Ini salah satu keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wal akhir, kita berdoa pada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita umat yang bisa mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW. Semoga siapapun yang hadir di sini yang mencintai Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan kesedihannya oleh Allah,
diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, pasangan hidupnya dijadikan pasangan yang soleh dan soleha, dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang belum menunaikan umrah dan haji, maka saya doakan Allah tunaikan umrah dan hajinya. Barang siapa ada yang mungkin mempunyai hutang atau keluarga yang punya hutang, itu Allah tunaikan juga hutangnya. Barang siapa ada yang sakit, maka Allah sembuhkan penyakitnya. Kita baca suratul Fatihah untuk kabulnya hajat kita semua, dan kita kirimkan suratul Fatihah juga untuk Nabi Muhammad SAW, seluruh ahlul baitnya, seluruh sahabatnya, seluruh pengurus Yayasan Al-Maghfirah, dan semua jamaah Masjid Al-Maghfirah ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah.